jamu yang selama ini kita kenal dengan minuman tradisional saat ini telah mengalami perkembangan dengan mengikuti tren kekinian di tengah masyarakat yang semakin modern. Dengan inovasi dan kreativitas, jamu kekinian ini telah berhasil menghadirkan gaya hidup sehat dengan berbagai macam pilihan rasa yang begitu menarik. Lantas, bagaimana inovasi terhadap jamu kekinian ini dilakukan? Dan hal penting apa saja yang seharusnya anak muda itu tahu tentang jamu kekinian ini? Lantas, bagaimana pengembangan ekonomi kreatif melalui jamu kekinian ini bisa dilakukan? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama saya dengan Denny dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama ngobrol santai. Kita akan bersama-sama membahas bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif melalui jamu kekinian. Sudah hadir bersama-sama dengan kita saat ini Bapak Pendeta Saryato. Beliau ini adalah seorang pendeta dari GKJ Magelang yang telah mengembangkan jamu kekinian melalui geria herbalnya di daerah Magelang yang tentu saja sudah cukup dikenal di kawasan area Magelang dan juga di masyarakat luas. Pak Saryoto, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Sehat nggih, Pak? Sehat senantiasa. Nggih, Pak Saryoto boleh disapa teman-teman Sobat CD Bethesda. Halo Sobat CD Bethesda, salam sehat, salam sejahtera. Luar biasa. Ya, Pak Pendeta, Pak Pendeta Saryoto ini kan seorang pendeta dengan berbagai macam kegiatan di gereja, pelayanan di jemaat di GKJ Magelang maupun tentunya di luar gereja ya Pak ya. Iya, betul. Dan yang ternyata Pak Saryoto ini mengembangkan herbal, mengembangkan produk jamu. Nah, sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi Pak Pendeta ini akhirnya tertarik untuk mengembangkan ramuan-ramuan jamu ini? Iya, ada beberapa alasan yang menjadikan saya untuk mengangkat ciptaan Tuhan yaitu tumbuh-tumbuhan menjadi jamu dan tidak jamu yang tradisional lagi tetapi jamu kekinian. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menciptakan beragam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tentu itu ada maksud yang indah dari Tuhan. Cuma memang manusia belum begitu mau mengelola dengan baik. Yang kedua bahwa kami memang mengajak semua masyarakat untuk memiliki gaya hidup sehat ya supaya kita bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang di sekitar kita menjadi minuman yang menyehatkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, kami punya tujuan untuk menginspirasi ya bahwa di tengah-tengah kesibukan pelayanan sebagai seorang pendeta saya tetap bisa mengembangkan sebuah produk sehingga harapan kami bahwa baik warga gereja maupun juga masyarakat terinspirasi bahwa kita di tengah-tengah profesi kita masing-masing kita tetap bisa menciptakan sebuah produk dan itu juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar kita ya menjadi berkatlah untuk sesama kita. Iya, luar biasa sekali Pak Saryoto. Tadi kan sudah diceritakan ya latar belakang, kemudian tujuannya apa begitu. Nah, ini sejak kapan Pak mulai mengembangkan produk herbal kemudian meramu jamu-jamu itu sejak kapan Pak? Ya sekitar 20 tahun yang lalu. Sudah lama juga ya Pak ya, 20 tahun yang lalu. Awalnya kami sering menjadi pembicara tentang pemberdayaan ekonomi jemaat. Dan
ketika kami menyampaikan materi-materi bagaimana setiap orang mampu untuk mandiri dengan menciptakan pekerjaan, tetapi seringkali hanya berhenti dalam ruangan. Mereka hanya paham bahwa memang manusia harus bekerja. Tetapi mereka sangat sedikit yang mau melakukan. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi seperti itu saya berpikir, ya selain saya menjadi pembicara tentang pemberdayaan ekonomi, ya saya harus menjadi contoh, gitu, menjadi contoh bahwa saya ya punya produksi, sehingga nanti kalau saya berbicara ada bukti ya bahwa di tengah-tengah kesibukan kita tetap bisa menciptakan sebuah pekerjaan. Begitu. Luar biasa, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi tetap konsisten ya Pak ya dalam menjalankan ini ya Pak ya. Ya, konsisten. Ya, jadi tergantung ini juga kebutuhan. Jadi ketika kami memproduksi misalnya dulu awalnya teh buah mahkota dewa. Waktu itu sangat tren begitu, tapi ketika sudah meredup ya saya harus mengembangkan mengolah herbal yang lain dengan manfaat juga yang berbeda begitu. Ya. Oke, Pak Pendeta, sebenarnya apa sih perbedaan jamu kekinian dengan jamu tradisional? Kan tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa Pak Saryoto ini, Bapak Pendeta Saryoto ini kan mengembangkan jamu kekinian. Gerakan untuk masyarakat supaya sehat secara utuh dan juga kita melestarikan apa yang sudah dibuat oleh nenek kakek kita tentang tradisi minum jamu itu berhenti pada generasi tradisional, yaitu generasi orang tua kita atau maksimal kita yang masih mau mengkonsumsi jamu. Tetapi bagaimana dengan generasi milenial dan generasi Z, di mana mereka punya pemahaman bahwa minum jamu itu sangat menyiksa karena rasanya pahit, bentuknya tidak menarik, dan aroma rempahnya begitu kuat. Sehingga mereka tentu tidak akan mau. Sekalipun mau karena sakit, ya terpaksa. Iya, karena terpaksa. Iya. Nah, oleh karena itu dengan pengembangan jamu kekinian, kita tetap menggunakan resep-resep jamu tradisional. Tetapi kita tambahkan baik itu susu ataupun juga rempah-rempah yang lain atau juga buah-buah yang bisa kita mix dengan jamu itu sehingga akan mengubah rasa utamanya. Terus kemasannya juga harus menarik. Betul. Warna juga harus menarik. Dan tentu rasa yang dihadapkan oleh generasi milenial dan generasi Z itu adalah minum jamu tetapi mendapatkan sensasi yang segar. Sehingga jamu tetap menjadi minuman dan juga menjadi habit ya, kebiasaan bagi seluruh generasi. Nah, kenyataannya bahwa sekarang anak-anak muda tertarik untuk minum jamu. Iya. Yang dulunya hanya beranggapan bahwa jamu itu kuno ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian minum jamu itu kalau pas sakit saja. Iya, betul. Seperti saya misalnya, saya ini juga tidak penyuka jamu sebenarnya. Jadi sudah lihat dulu itu sudah, wah ini pasti nggak enak. Ya, tapi dengan di tangannya Pak Saryoto ini ternyata jamu kekinian ini sudah banyak diminati oleh kaum muda ya Pak. Betul, ya? Iya. Misalnya apa Pak? Contoh yang simpel saja, kemudian anak muda kok pada sampai akhirnya, wah ini enak nih, jamunya sudah berbeda ini, tapi manfaatnya sama. Iya, kita bisa membuat ginger beer. Jadi beer terbuat dari jahe. Menarik nih Pak, beer. Nah itu kan anak muda pasti kenal ya. Iya, jadi rasanya kayak ada soda-sodanya itu. Dan itu tidak hanya rasa yang enak, tetapi ginger beer ini mengandung prebiotik, ya. Jadi makanan bagi bakteri baik. Betul. Tubuh kita membutuhkan bakteri baik karena makanan-makanan yang terpapar itu tentu akan membawa bakteri yang buruk sehingga akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Tetapi ketika tubuh kita memiliki bakteri yang baik, maka bakteri yang jahat ini akan dikalahkan. Nah, itu salah contoh. Demikian juga kita bisa mengolah bunga, terus umbi-umbian yang lain menjadi minuman yang segar, ya, yang tidak lagi
memiliki aroma yang kuat dari rempah itu, tetapi sudah berbeda rasa, berbeda warna, berbeda kemasan. Nah, ini menarik sekali ini, Pak. Nah, Pak Pendeta, di awal kan sudah diceritakan latar belakang tertarik mengembangkan produk jamu. Nah, sekarang Pak, ini pertanyaan saya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Pak Pendeta ini akhirnya muncul ide? Oke, saya mau bikin jamu kekinian. Tidak lagi jamu yang kuno seperti dulu. Yang melatar belakangi apa, Pak? Ya tadi, bahwa harapan kami bahwa sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang memang suka minum minuman yang manis, yang kadar gulanya melebihi dari kemampuan tubuh untuk mengolah. Betul. Ya seperti soft drink, atau minuman berenergi. Itu kan kalau diminum jangka panjang pasti nanti akan menyebabkan persoalan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu di sekitar kita sebenarnya banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa kita olah dan itu bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga rasa yang sangat enak. Sehingga kita bisa sehat, memiliki kesehatan jangka panjang, dan kita bisa minum. Selain itu juga kita akan membantu para petani untuk memiliki penghasilan yang cukup dengan produk-produk hasil pertanian mereka kita beli dan kita olah menjadi sesuatu yang berguna. Luar biasa. Luar biasa sekali ini Pak. Selain untuk kesehatan juga membantu para petani untuk kita ambil bahan bakunya. Betul, gitu Pak ya. Iya. Nah, Pak Pendeta Saryato ini kan juga terkenal dengan Gria Herbal yang berada di sekitaran Magelang ya Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya Gria Herbal ini apa Pak? Kemudian yang dilakukan di sana itu apa saja? Apakah hanya untuk penelitian tanaman atau apa saja yang dilakukan di sana Pak? Iya, Gria Herbal ini kami dirikan ketika kami tinggal di Pastori dan kami sudah bisa memproduksi jamu. Terus ketika jamu kekinian kami ini terus berkembang sehingga kami bisa menabung dan membuat rumah begitu. Jadi terus rumah itu tiba-tiba muncul pikiran, rumah ini saya beri aja nama Gria Herbal dan Edukasi. Ya, jadi artinya bahwa rumah ini tempat untuk memproduksi produk-produk herbal kekinian, tetapi juga edukasi. Kami tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami juga ingin mengedukasi masyarakat, instansi atau siapapun yang mau untuk dilatih membuat beragam jamu kekinian atau bahkan juga jamu tradisional. Kami pun juga bisa untuk memberikan edukasi. Ya, sehingga seringkali jamu itu orang takut meminum, khawatir kalau proses pengolahannya nggak bersih. Betul. Nah, maka kami juga melatih tentang proses pemilihan bahan sampai pengemasan itu harus steril, karena kita harus menjaga kepercayaan dari masyarakat. Ya, sehingga orang minum jamu nggak perlu was-was bahwa apakah jamu ini mengandung zat-zat tertentu atau diproses kurang bersih. Ya, tidak lagi perasaan seperti itu. Mereka yakin bahwa jamu yang diproses dengan cara benar ini tentu akan membawa sebuah hasil yang luar biasa untuk tubuh, yaitu kesehatan dan juga rasa yang bisa dinikmati oleh segala usia. Ya, betul. Gitu. Berangkat dari Gria Herbal dan kemudian produksi jamu kekinian ya Pak ya, selama 20 tahun berproduksi, berproses, kemudian mendirikan Gria Herbal. Iya. Nah, ada nggak Pak tantangannya Pak? Tantangan awal memang ya ada sih cibiran-cibiran kecil, tetapi itu justru memacu kami bahwa kami bisa membuktikan kok bahwa apa yang saya lakukan tidak akan mengganggu pelayanan. Bahkan kami punya mimpi bahwa apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi dan mengubah paradigma yang kuno begitu berkaitan dengan
pelayanan seorang pendeta. Betul. Bahwa kemandirian itu harus dimiliki oleh semua orang. Sehingga tantangan ini bagi kami nggak masalah. Iya. Ada tantangan yang lain, Pak? Tantangan yang produk kekiniannya, produk jamu kekiniannya ada tantangan? Menurut saya tidak ada. Justru di situ banyak peluang yang bisa dikembangkan oleh siapapun yang punya mimpi untuk membuka usaha tentang jamu kekinian. Peluangnya sangat besar. Luar biasa. Ya. Jadi, Pak Pendeta, kalau kita berbicara tentang jamu kekinian ya Pak, produk jamu kekinian. Nah, sasaran utamanya ini kan tentu saja anak muda. Iya, betul. Yang dulu seperti saya beranggapan bahwa minum jamu itu hal yang kuno. Betul, kemudian dengan bentuknya, aromanya itu tidak tertarik lagi untuk minum jamu gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh kaum muda ini supaya mereka ini lebih mengenal jamu kekinian, kemudian mau mengkonsumsi jamu kekinian ini? Apa Pak kira-kira Pak? Yang harus dilakukan adalah bagaimana mulai memperkenalkan kepada generasi muda, bahkan juga anak-anak. Sehingga memang harus ada inovasi-inovasi baru dalam membuat jamu kekinian. Jamu kekinian itu juga bentuknya misalnya seperti es krim. Siapa sih nggak suka? Bisa. Siapa sih nggak suka es krim? Anak-anak pun sangat menyukai es krim, bahkan juga usia lanjut. Sehingga bentuk-bentuk yang terus kita kembangkan dengan inovasi-inovasi yang baru, sehingga mereka menjadi tertarik dengan adanya jamu kekinian. Termasuk juga bagaimana kita terus mensosialisasikan tentang pola hidup yang sehat ya. Jadi jangan minum minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi, karena sekarang ini anak-anak muda sudah mengalami sakit yang seharusnya diderita usia lanjut begitu. Betul. Usia 70 tahun ke atas, tapi anak-anak muda sudah mengalami sakit-sakit yang degeneratif seperti itu. Itu karena memang pola hidup, pola minum, pola makan, dan anak-anak muda sekarang kan juga dikenal ini mager, malas gerak gitu ya. Ya padahal mereka inginnya mengkonsumsi minuman-minuman yang memiliki energi tinggi, tapi itu ditabung ya, sehingga akan menjadi sumber penyakit dalam dirinya. Sehingga memang kita bersama-sama untuk terus mensosialisasikan tentang pentingnya ya kita untuk memberikan keseimbangan tubuh kita dengan cara yang mudah, menyenangkan, yaitu meminum jamu kekinian. Bisa dikatakan selain inovasi supaya jamunya ini menarik juga harus diedukasi ya Pak. Betul, mungkin ya. Jadi teman-teman kaum muda ini diedukasi supaya bisa menikmati jamu kekinian untuk kesehatan. Betul, gitu ya Pak. Nah, Pak Pendeta Saryoto, kalau kita melihat jamu kekinian ini kan hal yang baru. Kemudian untuk pengembangan ekonomi kreatifnya ini gimana Pak? Apakah ini juga bisa menjadi salah satu peluang alternatif untuk mengembangkan diri? Selain mengembangkan diri juga dari segi ekonomi ini juga meningkat begitu. Apakah bisa Pak? Ya, sangat bisa Bu Deni. Karena apa? Selama ini yang kita lihat ya di setiap kota, pinggir-pinggir jalan sudah begitu banyak kafe kopi ya, dan itu juga menjadi tarik tersendiri. Tetapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa minum kopi begitu. Sehingga jamu kekinian ini menjadi peluang juga untuk seperti kafe kopi. Sehingga di mana ketika ada lembaga atau perorangan yang mendirikan itu dan mereka terus mengembangkan inovasi, terus juga memberikan edukasi terhadap masyarakat dan khususnya anak muda, bahkan juga anak-anak tentang kesehatan. Sehingga dengan banyaknya nanti adanya misalnya kafe jamu kekinian begitu, ini akan membawa dampak yang luar biasa. Yang pertama bahwa setiap orang diajari untuk pola hidup sehat. Ya. Karena di kafe jamu kekinian itu juga tentu ada edukasi ya tentang
manfaat dari rempah-rempah atau empon-empon begitu. Yang kedua, bahwa dengan adanya kafe untuk jamu kekinian, ini juga akan menyerap lapangan pekerjaan. Sehingga banyak anak-anak muda yang bisa bekerja pada kafe jamu kekinian. Termasuk juga kita akan menolong bagi para petani penanam empon-empon atau rempah untuk meningkatkan ekonomi mereka, karena seringkali tidak begitu banyak dimanfaatkan, hanya sebagai bumbu dapur. Dan itu kan kebutuhan sangat sedikit. Sehingga dengan adanya nanti berdiri banyak tempat-tempat untuk kafe jamu kekinian, maka ini akan terserap sehingga petani pun juga akan menikmati ya dari adanya ekonomi kreatif melalui jamu kekinian. Nah, selain itu juga ini kita bisa mengembangkan tradisi yang ada di Indonesia untuk kita perkenalkan kepada dunia luar ya. Contoh di Bali itu jamu kekinian juga dikunjungi oleh para turis dan mereka pertama-tama hanya penasaran, tapi lama-lama mereka tertarik begitu. Ternyata memang tidak hanya menyegarkan, tapi juga merasakan bahwa ada manfaat bagi tubuh mereka. Dan ini kan juga akan menginspirasi berbagai negara, sehingga kita suatu saat Indonesia bisa membuka di berbagai negara dengan jamu kekinian. Ya ini mimpi, tapi suatu saat pasti bisa ketika kita bersama-sama menjadi penggerak ini. Jadi ini akan meningkatkan ekonomi kreatif, memang jangka panjang. Ya, begitu Bu Deni. Kalau di Magelang Pak, di Gria Herbal menyediakan juga ya, ketika misalnya berkunjung ke sana begitu, menyediakan produk-produk jamu kekiniannya gitu, atau menjual dalam bentuk kemasan gitu Pak? Iya, kami baru memproduksi untuk beberapa produk. Tapi ketika ada kunjungan, misalnya dari Stikes, nanti apa yang diperlukan, misalnya bidang program kebidanan. Nah ini tentu jamu-jamu kekinian yang berkaitan dengan persiapan untuk keluarga muda untuk memiliki anak, terus juga jamu untuk kehamilan yang aman, tetapi juga bagus untuk kesehatan ibu hamil, dan tentu juga habis bersalin. Nah, jamu kekinian begitu. Atau juga nanti bidang keperawatan ya, tentu berbeda juga ya. Sehingga ini akan menjadi bekal bagi profesi-profesi tertentu untuk ketika melayani di masyarakat juga bisa meningkatkan itu. Nah, jadi kami memang menyediakan ketika itu diperlukan, karena ya di tengah-tengah kesibukan kami dalam pelayanan kami belum bisa memproduksi jumlah banyak. Tapi ketika ada perkunjungan gitu, kira-kira apa yang dibutuhkan, pelatihan apa, jamu kekinian jenis apa begitu, sehingga nanti kita bisa mempersiapkan itu dan memperkenalkan itu. Iya. Pak Pendeta, untuk hal-hal yang penting, kalau misalnya ada sebuah lembaga, kemudian perorangan begitu ya, ingin mengembangkan produk jamu kekinian ini untuk meningkatkan ekonomi kreatifnya gitu, hal apa Pak yang harus disiapkan? Hal apa yang harus diperhatikan supaya produk jamu kekinian ini juga bisa membuat pengembangan ekonomi kreatif di sebuah lembaga yang benar-benar serius ingin mengembangkan ini? Ya, yang pertama-tama tentu perlu memberikan pelatihan bagi nanti tenaga atau karyawan yang akan terlibat langsung pada proses produksi. Ya, jadi mereka harus dilatih dari hal yang dasar tentang pemilihan bahan, terus proses penyucian, terus proses pengolahan, termasuk juga sampai proses penyajian, sehingga sangat-sangat menarik begitu. Yang kedua tentu juga dibutuhkan tempat ya, tempat yang mendukung itu. Jadi kalau memang kita ingin menggunakan alat-alat yang tradisional, ya kita gunakan alat tradisional, tetapi tetap ditampilkan tradisional yang
higienis, yang bersih begitu, atau langsung memang kita ingin memiliki tempat untuk penjualan jamu kekinian yang modern ya. Kita buat yang modern, pengaturan lampu, tempat, dan juga kemasan-kemasan yang sangat menarik ya. Jadi banyak pilihan yang bisa kita tentukan mau model yang seperti apa begitu. Sehingga ini menjadi daya tarik ya. Anak-anak muda penasaran dulu, tempat kafe apa tuh itu begitu. Wah kok jamu, wah coba-coba begitu. Tapi ketika masuk mereka nyaman, ketika mereka meminum dan mereka merasakan bahwa rasanya berbeda dengan image mereka tentang jamu begitu ya, pasti akan menjadi pelanggan ya, dan juga akan memiliki kesadaran bahwa ternyata minum-minuman jamu itu menyegarkan dan benar-benar enak. Betul. Dan memiliki berdampak kesehatan jangka panjang, ini yang perlu diedukasikan kepada generasi muda. Iya. Menarik sekali nih Pak, produk jamu kekinian ini luar biasa. Pak Pendeta Saryoto, ada pesan untuk Sobat CD Bethesda? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada CD Bethesda yang sudah memulai juga untuk mengedukasi ya. Melalui podcast ini tentu akan memberikan edukasi kepada seluruh generasi, tidak hanya generasi yang tradisional, tapi juga generasi milenial, generasi Z, bahkan juga generasi Alpha, ya, bahwa jamu kekinian ini adalah minuman yang boleh dikatakan wajib kita minum. Yang kedua, mari kita bersama-sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan ekonomi kreatif, dengan orang-orang yang tertarik atau punya impian untuk membuka sebuah usaha. Cobalah dengan mengembangkan usaha jamu kekinian. Ini membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa dan juga peluang yang sangat luar biasa untuk diterima oleh masyarakat. Bahkan tidak hanya berhenti pada kita menyajikan, kita dapat untung, tidak, tetapi pengguna atau konsumen pun akan menjadi sehat begitu, sehingga ini membawa sebuah perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat, karena kesehatan ini merupakan invest bagi semua orang. Tentu kita ingin sehat, bahagia, dan tentu berkecukupan di dalam hidup kita. Dan itu tentu perlu ada upaya bersama. Iya, begitu Mbak Deni. Baik, Sobat CD Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa jamu akan terus menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kemasan yang menarik, melakukan pemilihan bahan baku yang bagus, kemudian ada inovasi untuk pengembangan ekonomi kreatif, jamu kekinian telah menjadi pilihan untuk gaya hidup sehat di masyarakat yang modern seperti saat ini. Nah, konsumsi jamu kekinian tidak hanya memberikan manfaat untuk kesehatan saja, tetapi juga menjadi bagian tren gaya hidup sehat di kalangan masyarakat yang semakin modern. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta Saryoto yang sudah menyampaikan inspirasi, menyampaikan sharing bersama ya Pak tentang jamu kekinian. Semoga dengan adanya sharing-sharing ini tadi menginspirasi teman-teman Sobat CD Bethesda untuk mengembangkan, mengenal, dan mengkonsumsi jamu kekinian. Pak Pendeta, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, tetap berkarya. Amin. Iya, terima kasih Bu Deni. Sama-sama Pak. Dan terima kasih kepada Sobat CD Bethesda yang sudah setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel CD Bethesda. Sampai bertemu kembali di acara-acara yang lain, tentu saja hanya di Community Development Bethesda Podcast. Salam sehat dan jangan lupa minum jamu.